Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Media Informatikamu. Hari ini kita mau belajar tutorial baru, yakni membuat website. Nah, untuk membuat website nanti akan dijelaskan aplikasi apa aja yang dibutuhin, kemudian gimana cara buatnya. Oke, pertama kenalan dulu sama website berdasarkan sifat. Website berdasarkan sifat itu ada dua, yakni ada website statis, kemudian ada website dinamis. Oke, di sini ya. Nah, website statis sama dinamis ini berbeda. Kalau statis, konten-kontennya tuh harus kita buat lewat codingannya. Tapi kalau dinamis, kita bisa langsung upload kayak media sosial gitu kan, langsung bisa posting baru, bikin stories atau status WhatsApp seperti itu. Nah, kemudian dalam buat website ini biasanya kita akan pakai untuk dasar dulu 3 bahasa. Ada HTML, CSS, sama JavaScript. Tapi yang akan kita pakai ini cuma 2, ada HTML sama CSS. Seperti itu. HTML itu apa, CSS itu apa, JavaScript itu apa. Nanti teman-teman bisa baca di sini, kemudian untuk tambahannya bisa gabung sendiri. Lanjut, aplikasi yang mau kita pakai, ini ada Notepad, Visual Studio Code, sama Sublime Text. Nah, yang mau kita pakai salah satu aja, terserah kalian mau pakai mana. Tapi kalau di tutorial ini hanya pakai yang Visual Studio Code. Gimana cara download dan install Visual Studio Code? Jadi bisa cari aja di internet Visual Studio Code. Kemudian nanti ketika udah ketemu bisa langsung masuk ke websitenya. Nah, bisa klik download, ada 3 pilihan tergantung device yang kalian pakai, laptop atau komputernya. Apakah menggunakan Windows, Ubuntu, atau macOS, kemudian tinggal di download aja, klik kayak biasa, dan install seperti biasa. Nah, di sini ada contoh desain website yang saya ambil dari internet. Di sini ada link websitenya, ada link Dribbble-nya, ada link Behance-nya. Nah, kita akan breakdown desain yang ada di sini. Oke, pertama di bagian atas ini tuh ada header atau navigasinya. Kemudian ada bannernya, ada area postingannya, dan terakhir ini yang ketutupan yang di belakang sini ada footernya. Oke, jadi dalam membuat website itu kalau kita visualisasiin, teman-teman harus tahu dulu tentang bangun datar gitu. Nah, bangun datar itu kan ada persegi panjang, ada segitiga, ada trapesium, dan lain-lain ya. Nah, di website ini kita bisa lihat kalau ini terdiri dari susunan sebuah bangun datar, yakni persegi panjang. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya ya. Kalau tadi itu bagian penjelasannya. Silakan dibuka aplikasi Visual Studio Code yang sudah diinstal. Sekarang kita akan bikin file baru. Cara bikin file baru di Visual Studio Code, kalian bisa klik bagian yang ini, File, New File atau New Text File, atau shortcutnya Ctrl+N. Nah, untuk menyimpannya bisa File, Save As atau Save, atau shortcutnya Ctrl+S. Nah, di sini akan bikin file baru di desktop. Kita akan bikin folder baru ya sebelum kita bikin filenya. Kita namain belajar. Kita masuk ke dalam folder ya. Kita namain file kita juga belajar. Tipenya pilih yang HTML. Jadi untuk membuat website, bahasa yang digunakan adalah bahasa markup Hypertext Markup Language atau HTML. Kita klik save. Nah, pertama-tama kita bikin dulu tag pembukanya. Kemudian kita bikin tag kepalanya. Selanjutnya kita bikin tag badannya seperti ini. Untuk tag kepala kita isi title, kita tulis belajar. Kemudian bodinya kita pisah seperti ini. Oke, kita lihat ya hasilnya. Karena di sini udah auto save, jadi dia auto kesimpan. Tapi kalau belum teman-teman yang belum auto save, bisa klik file save. Bisa juga klik file diaktifin auto save-nya. Bedanya dengan auto save atau belum, kita tahu dari mana kalau file kita itu udah tersimpan. Bisa lihat di titik yang ini. Gitu. Kalau titiknya misalnya masih bentuknya putih, itu tandanya belum tersimpan. Tapi ketika kita udah klik file save, dia artinya udah tersimpan. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut, kita cek hasilnya. Nah, setelah masih kosong kayak gini dan baru muncul title-nya. Oke, kita buat ya. Pertama-tama kita akan masukin CSS-nya dulu, bikin text style, kemudian bikin selektornya, kita namain kotak. Nah, apa pertama kali yang ditentukan untuk membuat kotak dengan HTML CSS? Oke, yang pertama kali ditentukan adalah ukuran. Jadi kalau teman-teman mau gambar sesuatu, mau ngedesain gitu kan ya, ukuran kertasnya berapa? Seperti itu. Nah, sama kalau mau digambar objeknya juga, ukurannya berapa nih? Gitu. Karena kotak itu sama sisi, jadi kita masukin ukurannya sama, baik tingginya ataupun lebar ya.
Terakhir kita masukin warnanya agar dia terlihat. Kalau nggak ntar jadi transparan. Lalu di dalam body kita tulis seperti ini, div ID kotak. Oke, ini dia sudah jadi bikin kotak berwarna merah dengan ukuran 100 pixel x 100 pixel. File yang tadi kita refresh dan muncul hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan bikin persegi panjang 2 ini ya, baik yang potret ataupun landscape. Persegi panjang untuk yang portrait, kita refresh. Nah, selanjutnya kita akan bikin persegi panjang untuk yang landscape. Kita kecilin dulu. Oh ya, menulis selektor ini nggak boleh di spasi. Nah, secara keseluruhan kodenya seperti ini. Sekarang kita coba cek hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kenapa tadi memendek? Karena tadi height-nya kita kecilin. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena kita udah berhasil membuat bangun datar berupa kotak dan persegi panjang, berarti kita udah bisa nih lanjut membuat website seperti yang tadi. Tapi ada challenge-nya dulu, ada tantangannya. Karena dia nggak bisa langsung dibuat numpuk-numpuk kayak gini kan. Pasti kan ada kepikiran gimana cara mindahin ke kanan, gimana cara mindahin ke kiri. Nah, itu ada yang namanya properties position. Oke, di sini kita namain properties yang ada width, height, background color. Nah, sekarang kita namain properties position. Position kita isi absolute. Kemudian, kita buat file baru aja. Biar bisa liatin bedanya. Kita bikin file baru, Ctrl N, kita langsung save, Ctrl S, kita belajar posisi, tipenya HTML. Kita masukin kayak tadi. Nah, sekarang kita bikin kotak baru. Kita tentuin width-nya 100 pixel, height-nya 100 pixel, kemudian warnanya kita tentuin misalnya warna purple. Kita panggil, kita save, kita buka filenya. Yang sekarang waktunya memindah-mindahkan. Cara mindahin objek, jadi kalau di HTML CSS ini, dia itu nggak bisa langsung mindahin diagonal kayak gini. Nah, ini tuh nggak bisa. Ini cara yang salah. Jadi untuk memindahkan, misal objeknya ada di sini, kita mau pindahin ke sini. Nah, terus kita baru pindahin ke sini. Seperti itu. Jadi tahapannya dia nggak bisa langsung diagonal kayak gini, tapi harus kita geser dulu dari kiri ke kanan, baru dari atas ke bawah, sehingga dia bisa pindah ke sini. Cara ini salah, cara ini benar. Nah, gimana cara membuatnya di dalam CSS? Setelah kita namain properties position, kita masukin absolute, baru kita tentuin tujuannya. Misal tujuannya ke sini. Karena dia mau gesernya mulai dari kiri, apa bahasa Inggrisnya kiri? Yup, left. Kita masukin left. Kita masukin misal 300 pixel. Nah, kita refresh, dia bergeser kan dari kiri ke kanan. Nah, kita turunin ke bawah. Berarti karena mulai dari atas, kita masukin top 100 pixel. Jadi dia ngedorong dari atas ke bawah. Seperti ini. Gitu. Nah, coba sekarang kita bikin kotak yang lain. Kotak 2, width 100 pixel, height 100 pixel, background colornya kita kasih warna yellow. Kemudian positionnya kita nggak usah tulis, tapi langsung kita tulis kayak gini. Apakah hasilnya akan muncul?
Kotaknya sih muncul, hanya dia nggak bisa kegeser. Karena apa? Karena tidak menambahkan properties position. Jadi harus ditambahin dulu properties position. Position absolute, kayak gitu. Nah ini bisa loh kita mulai gesernya dari sebelah kanan. Kita tulis aja right 100 pixel. Nah gitu. Bisa loh mulai dari bawah, kita tinggal masukin bottom 100 pixel. Jadi tergantung mulai dari mana, kemudian tambahin jarak posisinya. Itu dia untuk pembelajaran posisi menggunakan CSS dan HTML dalam membentuk layout website. Lanjut, kita akan lakukan praktik membuat seperti ini. Nah, ini total ada 4 objek, A, B, C, dan D. Nah, gimana cara pembuatannya? Oke, cara pembuatannya kita bikin file baru dulu, Ctrl N. Kita save, kita belajar bikin layout. Kita bikin layout dasar, kemudian kita kasih tipenya HTML. Tulis HTML, head, selanjutnya body. Masukin title di dalamnya, layout dasar. Masukin CSS. Karena ada 4, jadi langsung kita siapin aja. Mulai dari sini ya, biar gampang. Dari div ya, karena divnya sama semua, yang berbeda di CSS ya. A, copy, Ctrl C, paste, Ctrl V. A, B, C, kemudian D. A, B, C, D, udah. Nah sekarang kita masukin desain ya. Yang pertama hashtag A. Tentuin ukuran. Nah, tentuin position. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan bikin yang B. Kita tukar, yang ini kita lebarin. Height-nya tetap 100. Background color-nya yellow. Orange aja, maaf. Orange. Warnanya bisa diganti ya kalau nggak mau warna ini. Position absolute. Oke 100. Left-nya 400. 10 pixel. Kita refresh. Nah, muncul deh hasilnya. Nah, selanjutnya untuk bikin C dan D, caranya sama kayak yang A dan B. Nah, untuk teman-teman semuanya silahkan dicoba masing-masing dalam pembuatan layout seperti ini. Pembahasannya akan dibahas di video berikutnya. Oke, itu dia untuk pembelajaran membuat layout dasar hari ini. Akan kita lanjut di video berikutnya. Nah, di video berikutnya selain ngebahas itu, kita akan bikin layout seperti ini. Tada, jadi nanti ada logo, navigasi, banner, body area, dan footer. Nah, seperti ini kan tadi yang udah kita bahas di awal. Oke, itu dia untuk video kali ini. Terima kasih.